Halo saudara-saudara, salam jumpa dengan saya Yunus Agung. Perkembangan teknologi yang melaju sangat cepat menuntut sumber daya untuk mampu mengikuti perkembangan di dalamnya. Oleh karena itu, instansi atau lembaga pendidikan bertugas membekali generasi muda untuk menuju generasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Generasi yang cemerlang dalam meraih sebuah impian adalah harapan dengan adanya kegiatan proses pembelajaran. Nah, saudara-saudara, di video ini sebagai pembuka dari beberapa mata kuliah yang akan ada di Universitas Negeri Yogyakarta di program studi manajemen. Ketika saudara-saudara memutuskan untuk studi di pendidikan tinggi, tentu sasaran akhir adalah sebuah pengasahan keterampilan, pembekalan keilmuan, dan lain sebagainya dengan harapan menjadi sumber daya yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ingatlah bahwa setiap ilmu itu pasti berguna tepat pada waktunya. Oleh karena itu, ikutilah perkuliahan pembelajaran dengan sebaik mungkin agar saudara-saudara bisa mengoptimalkan, meningkatkan kompetensi selama menempuh pendidikan. Dalam melangsungkan proses perkuliahan, secara khusus di era pandemi COVID-19, setiap sumber daya dituntut untuk memiliki keterampilan interaksi jarak jauh. Oleh karena itu, perlunya sebuah kesadaran dari setiap sumber daya dalam mengikuti proses perkuliahan. Ketika saudara-saudara ada jadwal studi, utamakan itu sebagai sesuatu hal yang prioritas untuk menambah pengetahuan. Selain itu, yang ingin saya tekankan, bahwa di era pandemi ini, setiap kesadaran dari sumber daya ini sangat menentukan bagaimana daya tangkap, menentukan bagaimana sumber daya mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan di pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan sumber daya adalah salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Berikutnya yang ingin saya sampaikan yaitu berkaitan dengan kesiapan media. Pembelajaran jarak jauh akan optimal jika media juga mendukung. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran jarak jauh, segala media yang kita perlukan, peralatan yang kita gunakan, haruslah disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah itu handphone, ataukah itu laptop, ataukah itu PC, tentu semua harus koneksi internet dengan baik. Jaringan internet seperti apa? Saudara-saudara harus pikirkan hal tersebut. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, di dalam proses pembelajaran jarak jauh yang perlu kita cermati adalah keaktifan daripada setiap sumber daya. Keaktifan di sini menuntut banyak hal, terutama keaktifan rekan-rekan mahasiswa, keaktifan sebagai dosen di dalam melangsungkan perkuliahan adalah salah satu kunci kesuksesan daripada pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan untuk interaksi, silahkan ditanyakan jika tidak dipahami. Jika memang sudah paham dan mendapatkan sebuah studi kasus, silahkan dilontarkan di dalam kelas untuk dijadikan sebagai bahan diskusi. Karena dengan adanya bahan diskusi, pengasahan, pemahaman, dan pendalaman materi akan lebih optimal. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh ini menuntut kesiapsiagaan setiap sumber daya dari berbagai macam sudut. Tidak hanya satu pihak dari mahasiswa, tetapi dari pihak dosen, tetapi juga dari pihak media sendiri. Oleh karena itu, mari kita optimalkan pembelajaran jarak jauh ini dengan kesiapsiagaan setiap sumber daya sebaik mungkin. Yang berikutnya yang ingin saya tegaskan di dalam proses pembelajaran jarak jauh berkaitan dengan kesiapan yaitu ketepatwaktuan. Ketepatan waktu di dalam pengumpulan tugas, upayakan ini tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Dengan adanya beberapa platform yang disepakati dengan tenaga pengajar, dengan dosen, setiap tugas-tugas yang diharapkan dikumpulkan sesuai dengan jadwal, diupayakan harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlunya pemilahan, perlunya penyusunan, perlunya menyusun sebuah jadwal untuk pengerjaan tugas adalah salah satu upaya agar saudara-saudara sebagai mahasiswa tidak ada tugas yang kelewatan.
Di beberapa semester lalu ada beberapa mata kuliah yang saya ampu juga begitu. Ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang mengalami keterlambatan tugas dengan berbagai macam alasan, tetapi kenapa teman-temannya tidak terlambat sedangkan dia terlambat? Dikarenakan kesiapsiagaannya berbeda. Oleh karena itu, ketika mendapatkan tugas baik itu secara langsung di dalam kelas online, upayakan langsung dicatat kapan dikumpulkannya dengan harapan tidak terlambat dalam proses pengumpulan. Yang perlu dicermati di dalam proses pembelajaran saat ini di era digital adalah kemudahan informasi. Teknologi yang membantu untuk mendapatkan informasi secara optimal sangat membantu di dalam proses pembelajaran. Namun perlu dicermati, jangan pernah disalahgunakan perkembangan teknologi yang ada. Dengan kata lain, ketika mendapatkan tugas, saudara-saudara hanya copy paste dari internet, atau copy punya teman dengan berbagai macam alasan hanya edit beberapa bagian. Karena ada beberapa tugas yang pernah saya jumpai itu seperti itu, dan ketika saya koreksi, yang pertama lah yang saya beri nilai baik, yang orang yang saya periksa di waktu berikutnya ternyata sama, yang resikonya adalah orang yang berikutnya. Otomatis saya beri skor yang cukup rendah dikarenakan hasilnya sama. Entah ngambilnya apakah yang kedua atau yang pertama yang mengerjakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, manfaatkanlah kejujuran di dalam diri saudara-saudara di dalam melangsungkan pembelajaran jarak jauh. Saya berharap video ini sebagai sebuah pengantar di dalam melangsungkan pembelajaran jarak jauh agar apa yang dipelajari di kelas secara online itu berjalan secara optimal dan lebih baik. Mari kita manfaatkan kesempatan untuk terus belajar, untuk kita mengasah diri kita, mempersiapkan hari depan yang lebih cemerlang. Mungkin itu dari saya, dan sekali lagi saya sampaikan selamat belajar di semester ini.